Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendahuluan kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang pembagian kata. Dalam bahasa Arab, kata dibagi menjadi 3, yaitu ismun atau isim, fi'lun atau fi'il, harfun atau harf atau huruf. Apakah yang dimaksud dengan ketiganya? Yang pertama kita bahas di bawah, harfun atau huruf bisa kita anggap sebagai kata pelengkap. Bisa berupa kata depan, kata sambung, ataupun yang lainnya, kata untuk melengkapi kata yang lain dalam suatu kalimat. Seperti wa yang artinya dan, min dari, dan sebagainya, ila ke, begitu ya. Kemudian fi'lun itu adalah kata kerja. Kita sudah pernah bahas pertemuan berikutnya. Kata kerja ini ada 3, yaitu madi, fi'il madi itu adalah kata kerja masa lampau. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang atau akan datang. Fi'il amrun, fi'il amar, itu adalah kata kerja perintah. Contohnya fi'il madi adalah jalasa, artinya telah duduk. Contoh fi'il mudhari yajlisu, sedang atau akan duduk. Contoh dari fi'il amar adalah ijlis, duduklah, perintah ya. Ini telah lewat masanya, ini sedang bisa, akan juga bisa. Yang ini perintah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ismun atau isim. Ini secara umum ada yang bilang ini kata benda. Tapi ini tidak hanya kata benda, nanti bisa berupa kata keterangan, kata sifat juga bisa. Bisa kita definisikan atau kita anggap sebagai isim ini adalah kata selain huruf dan fi'il, selain kata pelengkap dan kata kerja. Contohnya masjidun, masjid, lailatun, malam. Ini bukan kata benda, tapi termasuk isim. Jamilun, kalau sifat kan ya, jamilun, tampan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kata sifat, ini masuk juga ke dalam isim. Itu ya, pembagian kata, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Baik, kita kemarin pernah membahas tentang i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Berarti kalau kemarin contohnya adalah lafaz Allah, bisa Allahu, Allah, Allahi. Kalau masjidun yang bisa masjidun, masjidan, masjidin, akhirnya bisa berubah. Kemudian kata yang akhirnya berubah itu namanya mu'rab, mu'rabun, mu'rab. Jamaknya mu'robat, kata yang akhirnya berubah. Berarti Allahu, Allaha, Allahi yang kemarin contohnya itu adalah mu'rabnya. Kalau perubahannya hu, hahinya itu namanya i'rab. I'rab ada 4 ya. Sudah kita kenalkan kemarin, ada rofa, nasab, jar, jazm. Nanti kata yang berubah atau mu'robatnya itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Kata yang berubah. Kata yang berubah ini. Ada i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Rofa dan nasab ini kedua-duanya bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il. Kalau jar ini nanti hanya khusus isim. Begitu pula jazm khusus fi'il. Jar khusus isim, jazm khusus fi'il. Jadi nanti tidak mungkin ada isim yang dibaca jazm, begitu juga tidak mungkin ada fi'il yang dibaca jar. Kalau rafa dan nasab bisa isim, bisa fi'il. Kalau jar pasti isim, kalau jazm pasti fi'il. Baik. Nah, kita nanti setelah ini akan membahas beberapa kata yang termasuk mu'robat ini. Kata-kata yang berubah itu macamnya apa saja kita pelajari, juga i'rabnya, perubahannya, rafa, nasab, jar, pakai tanda apa juga contohnya. Kita akan bahas 2 mu'robat kali ini. Yang pertama adalah isim mufrad, bisa kita anggap sebagai kata tunggal, kata yang artinya atau jumlahnya 1, menunjukkan jumlahnya hanya 1. Ini contohnya saat rofa
Saya buatkan contoh yang familiar nanti di kitab Jurumiyah. Ja'a Zaidun. Ja'a artinya telah datang. Ini berarti fi'il ya, kata kerja. Zaidun, Zaid. Jumlahnya berapa Zaid? 1. Telah datang Zaid 1 itu kalau terjemah lengkapnya. Kemudian contoh nasabnya adalah ro'aitu Zaidan. Ro'aitu saya telah melihat Zaidan. Saya telah melihat Zaid. Jernya marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Atau saya lewat bertemu dengan Zaid juga boleh. Kita bahas satu-satu. Zaidun ini dibaca rofa. I'rabnya rofa. Kenapa i'rabnya rofa? Karena menjadi fa'il. Ini gambarannya. Kalau masih bingung tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Ini menjadi fa'il. Tanda rofaknya dhammah. Nah, berarti dhammah ini adalah tanda rofa untuk isim mufrad. Kalau bukan isim mufrad bisa jadi nanti beda. Nah, yang kedua nanti akan ada bedanya. Nasab ro'aitu Zaidan. Tadi sudah kita bahas ya. Contoh yang nasab itu adalah maf'ul bih atau objek. Nah, ini kebetulan Zaidan ini menjadi objek sehingga dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, fathah ini tanda nasab untuk isim mufrad. Berarti isim mufrad nanti kalau nasab pasti fathah. Yang ketiga jar. Marartu bi Zaidin, ada bi ini ya, huruf jar. Kemarin kita sudah kenalan dengan beberapa huruf jar termasuk bi artinya dengan. Bi Zaidin ada huruf jar, maka dibaca jarnya pakai kasrah. Isim mufrad saat jar pakai kasrah. Misalnya kita ganti Zaid ini kita ganti dengan seorang guru, ustadun. Berarti nanti ja'a ustadun. Ro'aitu ustadan, marartu bi ustadin, begitu nanti. Ya. Baik. Mu'rabat yang kedua adalah isim tasniyah. Isim mufrad kata tunggal, isim tasniyah kata ganda. Kata yang menunjukkan arti 2, jumlahnya 2. Ini contohnya. Ja'a Zaidani yang nasab ro'aitu Zaidaini, jarnya marartu bi Zaidaini. Sama posisinya ya. Zaidani ini telah datang, berarti ini Zaidani Zaid 2. Telah datang Zaid 2. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek dulu yang dibaca. Zaid 2 telah datang. Ro'aitu Zaidaini. Saya telah melihat 2 Zaid. Marartu bi Zaidaini. Saya melewati 2 Zaid. Kemudian bedanya dengan yang atas apa? Yang dengan isim mufrad ternyata ini rofaknya isim tasniyah itu memakai alif. Ini ya. Alif ini. Kemudian kalau nasabnya itu pakai ya-nya ini. Tandanya bisa dikatakan ya-nya ini. Jar, isim tasniyah saat jar itu tandanya adalah ya. Zaidain. Gitu ya. Berarti Zaidun saat rofa kalau dijadikan double menjadi Zaidani ditambahi ani. Zaidun Zaidani. Kalau nasab ditambahi aini, ro'aitu Zaidaini. Kalau jar ditambahi aini juga sama, nasab dan jar sama ini. Aini berarti Zaidaini. Ya, seperti tadi misalnya diganti dengan 2 orang guru sekarang. Karena isim tasniyah artinya adalah 2. Jumlahnya 2. Telah datang 2 orang guru menjadi ja'a ustadani. Ustadun menjadi ustadani, tambahi ani. Saya telah melihat 2 orang guru. Guru ustadun ditambahi aini menjadi ustadaini. Berarti ro'a itu ustadaini. Nanti kalau artinya saya melihat 2 orang guru. Nah, yang jar sama ya. Marartu bi ustadaini juga. Tambahi aini. Nah, ini rumus gampangnya saja yang sebelah kanan ini. Ani, aini, aini. Rofaknya ani, tambahi ani. Nasab dan jarnya nanti ditambahi aini.
Nah, misalnya faslun itu kelas, 2 kelas itu faslani. Kalau rofa, nasab dan jar, faslaini nanti. Itu isim tasniyah. Baik, saya kira cukup pembahasan materi pendahuluan kali ini. Yang tadi tentang pembagian kata, yang kedua tentang mu'robat, isim mufrad dan isim tasniyah. Semoga kalian diberi kemudahan dalam memahami. Semoga materi yang kita bahas, video ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.